Bentar-bentar. Oke, kita sudah memasuki kitab Ibrani ya. Bentar ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dibicarakan dalam kitab Ibrani? Kita perlu melihat ya, siapa sih yang menulis? Kemungkinan sih Paulus ya, karena kan yang ditulis ini wahyunya sangat tinggi ya. Di tahun 67 Masehi, kemungkinan di Miletus. Nah, yang menerima siapa? Kaum beriman Ibrani. Ya, pokoknya sebenarnya bicara mengenai Kristus lebih unggul. Lebih unggul dari apa? Dari Yudaisme, segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, itu poin pertama. Poin kedua bicara mengenai perjanjian baru. Yang Kristus rampungkan lebih baik daripada perjanjian lamanya. Jadi, ya poin pertama bicara Kristus lebih unggul dari segala sesuatu. Poin kedua bicara PB lebih bagus, lebih baik ya daripada PL ya, perjanjian lama. Terus kita lihat poin-poinnya apa ya di kitab Ibrani. Nah, jadi sebelum kita baca kan kita perlu lihat peta dulu ya. Apa sih yang mau kita baca, poin-poinnya apa sih? Biar kita nggak kebingungan ya, nggak tersesat ya pas kita baca. Oke, pertama kan bicara mengenai pendahuluan. Terus kedua kan keunggulan Kristus. Seberapa unggul sih Kristus? Nah, jadi kan ada poin-poinnya. Lebih unggul daripada malaikat, daripada Musa, daripada Harun. Karena kan di zaman itu ya, banyak orang Yahudi itu, orang Ibrani itu ya, sangat menggagungkan malaikat, Musa, Harun, Yosua. Nah, jadi kitab ini tujuannya adalah menulis bahwa Kristus itu lebih unggul daripada mereka semua. Terus ketiga, bicara mengenai iman. Adalah jalan yang unik. Nah, ini iman ini apa? Nanti akan dijelaskan di sini, di Ibrani 11. Kemudian di pasal yang terakhir, ya ini bicara hal yang praktis ya, mengenai kebajikan dalam hidup gereja. Ini praktis ya. Nah, kan kita baca di poin kedua ya. Hari ini pasal 2 ya, full ya, pasal 2. Pasal 2 ini ada di poin A, bagian 1 dan bagian 2. Nah, di tanda kurung itu adalah sisipan. Eh, Paulus kan mewahyukan Kristus itu kenapa lebih unggul daripada malaikat ya. Sekaligus juga dia juga tiap kali mewahyukan Kristus yang bagaimana, dia juga apa namanya memberikan peringatannya. Di sini ada sisipan 5 peringatan. Peringatan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini sisipan ya. Oke, sekarang kita mulai baca saja ya. Oke, thank you sudah ketikkan itu apa urutannya. Oke, kita mulai baca satu orang satu ayat ya. Oke, bentar ini agak nge-lag. Mulai dari EXO ya. Peringatan pertama, Perhatikan apa yang dikatakan tentang putra. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya setimpal. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya? Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat dan dengan berbagai pernyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut Dua kehendaknya. adalah anak manusia, adalah manusia. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas. Katanya, apa
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. 8. Bila suatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu padanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Rika, apakah ada? Rika, ayat, Mau iya betul. ayat 9 ya. Tapi yang kita lihat adalah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat 10, sebab memang kuasa Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin orang kepada keselamatan melalui penderitaan. 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Amin. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Eh, 15. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Oke, sudah selesai sampai 18 ayat ini ya. 18 ayat ini kan bicara mengenai, tadi kan kita udah bahas poinnya ya. Peringatan yang pertama, perhatikan apa yang dikatakan tentang putra. Itu perikatannya pertama, kita perlu memperhatikan, kalau enggak, perhatikan apa yang terjadi gitu. Ini kan di sini sudah dijelaskan. Kedua kan bicara mengenai, yang pertama kan bicara adalah anak Allah. Adalah Allah ya. Yang kedua bicara mengenai anak manusia. Nah, di sini kan jelaskan, kenapa sih harus jadi manusia? Apa spesialnya sih? Jadi kita udah baca ya. Jadi ini yang kita bahas 2 poin ini di sesi pembacaan hari ini. Oke, sampai di sini, apakah ada yang mau sharing dari pembacaan ini? Aku mau sharing ya. Oh ya boleh. Aku terkesan di ayat 11. Dikatakan sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Aku juga terkesan di ayat mana ya tadi? Tunggu. Ya aku juga terkesan bahwa hari ini kita dikuduskan oleh Allah itu kita berasal dari satu ya. Satu ini menandakan bahwa
dirinya adalah Allah ya, Allah menguduskan kita, dan aku benar-benar terkesan di ayat 11 ini bahwa ia, yaitu diri Allah itu tidak malu menyebut mereka, menyebut kita semua sebagai saudara ya. Ini menandakan bahwa tanda kutip kita sudah menjadi setara ya, karena kita sudah memiliki hayat Allah. Namun tidak pada kealahan ya, kita memiliki sifat dan hayat yang sama ya. Aku juga terkesan ternyata keselamatan yang Tuhan berikan itu ternyata bukan hanya dia sebagai juru selamat ya, tapi dia menjadikan kita semua saudara-saudaranya. Artinya saudara-saudara kan ini sebenarnya saudara sama sedaging ya. Dan saudara-saudara di sini kan kalau misalnya kita punya saudara, aku punya kakak, punya adik, kan berarti posisinya aku itu sama gitu loh dengan kakak dan adikku sebagai anak ya. Nah, ini dikatakan kita itu semua adalah saudara gitu. Jadi aku berkesan ternyata keselamatan yang Allah berikan itu memang betul-betul sangat besar gitu kepada diriku, orang dosa ini gitu. Aku yang harusnya mati karena dosa, aku yang harusnya nggak layak gitu datang di hadapan Allah, tapi karena Allah mau selamatkan aku, Allah sangat mengasihi aku, sangat mengasihi setiap orang-orang yang ada di sini, bahkan dia mau membawa kita itu sebagai saudara-saudaranya gitu. Jadi aku juga terkesan, oh ya di ayat 16 ya dikatakan, yang ia pedulikan itu bukan malaikat-malaikat, tetapi keturunan Abraham ya. Keturunan Abraham itu siapa sih? Keturunan Abraham itu adalah diri kita gitu. Hari ini kalau kita lihat, sebenarnya kalau masalah kesetiaan, kayaknya malaikat-malaikat tuh lebih setia ya daripada manusia ya. Karena kita tahu ya malaikat kan memang mereka punya tujuan ya menyembah Allah, melayani Allah dan lain sebagainya gitu. Tapi ya karena di hati Allah hanya ada manusia ya. Bahkan malaikat pun dia bisa tinggalkan gitu untuk mendapatkan kita manusia. Oleh karena itu sebenarnya kitab Ibrani ini membawa diriku juga kembali melihat ya bahwa keselamatan yang sebesar itu yang mau Allah karuniakan kepadaku tuh nggak boleh disia-siakan gitu, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Justru harus maju ya, kalau di pasal berikutnya kita perlu maju gitu untuk mendapatkan keselamatan ini, keselamatan yang sebesar ini. Jangan sampai pintu kasih karunia ditutup gitu. Jadi aku benar-benar berpesan bahwa keselamatan ini bisa kita dapatkan selagi kita merebut kesempatan gitu. Bagaimana caranya adalah kita perlu belajar percaya dan juga menerima dia sebagai juru selamat kita. Amin. Puji Tuhan, kita adalah saudara-saudara Kristus. Amin. Saudaranya Kristus. Amin. Thank you, Kak Maria. Cukup jelas ya poin-poin tadi. Apakah ada yang mau menambahkan dari bacaan hari ini? Amin. Aku mau nambahin sedikit, tadi udah disinggung dikit sama Kak Maria di ayat ketiga dikatakan bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Puji Tuhan, di sini keselamatan yang sebesar itu adalah keselamatan sempurna Allah dan juga adalah diri Kristus sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita menyia-nyiakan nih keselamatan yang sebesar itu, kita akan kehilangan dua hal. Pertama, kita kehilangan bagian yang paling berharga, yaitu menikmati Kristus sebagai hayat dan perhentian yang menyelamatkan kita di zaman ini. Dan yang kedua adalah kita kehilangan bagian yang paling mulia, yaitu mewarisi kerajaan dari kemuliaan Kristus pada zaman yang akan datang. Jadi zaman ini dan zaman yang akan datang kita akan rugi kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Nah, keselamatan yang sebesar itu kita tahunya dari mana? Ya melalui Injil. Jika ada yang memberitakan Injil kepada kita, kalau kita tidak menerima Tuhan, ya itu sama seperti kita juga menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, benar-benar yang sebesar itu. Ini yang menerangi aku juga sih, sebesar itu. Karena Allah udah menggenapkan, Allah yang begitu mulia udah mau jadi manusia, mati tersalib, terus dikubur, terus bangkit, bahkan naik, semuanya itu dia rampungkan untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Dan ini bukan satu hal yang kecil, tapi ini adalah satu hal yang besar. Dan puji Tuhan, jadi kalau kita menyia-nyiakan keselamatan itu sekarang, ya sungguh sia-sia, tapi sungguh merugikan. Ya, tapi puji Tuhan,
ada ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa kita perlu tidak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Puji Tuhan. Amin. Thank you. Jadi keselamatan ada 2 bagian ya, sangat besar ya. Kita nggak boleh sia-siakan. Apakah ada lagi yang mau menambahkan? Apakah ada? Oke, kalau nggak ada saya coba. Apa namanya? Saya sih terkesan di ayat sebenarnya mirip sih sama dengan Kak Maria ya. Yang dimana dikatakan bahwa ayat 16 kan dibilang sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Ya, jadi ada satu kidung yang mengatakan ya malaikat jatuh ya dia biarkan. Tetapi ketika manusia jatuh berdosa, maka dia datang menyelamatkan, dia pedulikan gitu. Ya kan kita tahu ya iblis kan malaikat jatuh ya dibiarkan aja. Tetapi karena Allah begitu, kan di Yohanes 3:16 kan bilang mengatakan Allah begitu mengasihi manusia, maka dia sendiri yang turun menjadi manusia ya. Kan gitu kita lihat betapa spesial dia menjadi seorang manusia ya. Yang hanya Allah yang duduk di atas surga, yang menunggu kita sampai menerima maut ya. Karena iblis berkuasa, terus maut juga berkuasa. Nah, Tuhan harus dan manusia nggak berdaya atas kedua hal ini. Jadi apa namanya? Yang malaikat dia biarkan, dia sangat peduli, sangat mengasihi manusia. Dan dia bahkan menjadi sama seperti kita ya. Apa dia 14 kan dibilang ya. Itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Dia betul benar dari darah dan daging, benar-benar jadi manusia. Mengalami apa yang kita adakan. Tujuan adalah untuk memusnahkan iblis dan maut. Secara negatif ya. Secara positif di sini ayat 17 kan dibilang dia itu menjadi imam besar yang memperdamaikan kita ya dengan Allah, mendamaikan dosa umat. Jadi dia ketika jadi manusia dia bersyarat untuk menggenapkan 2 hal itu, yang sekarang negatif ya memusnahkan iblis dan maut, secara positif ya menjadi imam besar. Dan dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita derita, karena dia kan pernah menjadi manusia. Jadi dia bukan hanya Allah yang duduk di surga, di tahta, tetapi dia mau turun ke bumi, merasakan apa yang kita rasakan, supaya dia bisa menjadi bersyarat menggenapkan 2 hal tadi. Amin. Apakah ya ada yang mau menambahkan lagi? Amin. Aku menikmati di ayat 9, pasal 1 ayat 9. Pasal 1. Sorry. Ada berapa ya tadi yang Pasal 2 ayat 9. bentar aku baca dulu. Ya benar. Nah, tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Di sini aku kembali diingatkan gitu akan segala sesuatu yang Tuhan lakukan ketika ia berada di bumi gitu. Bahkan ketika dengan waktu yang singkat ketika ia di bumi dibuat lebih rendah gitu daripada malaikat. Bahkan dia disetarakan gitu, mau disetarakan dengan kita. Di sini juga segala yang ia lalui itu juga untuk menderita maut gitu. Di sini aku melihat ya bahwa kasih Tuhan itu begitu besar untuk kita semua. Dia melakukan penyelamatan itu hingga tuntas gitu. Ini merupakan kasih yang besar ya. Tapi aku kembali disadarkan gitu bahwa mungkin kadang aku kalau nggak diingatkan kembali suka lupa gitu akan proses yang Tuhan lalui gitu. Tetapi ya kiranya kita mengingat terus sih bahwa segala yang Tuhan lakukan bagi kita semua, sehingga ya kita pun ada rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena segala sesuatu ini sangat besar gitu Tuhan lakukan bagi kita semua.
dan mengalami maut ini gitu. Ya semoga ya kita makin belajar ya mengenai perkara ini gitu, bahwa Tuhan Yesus itu telah melalui hal segala sesuatu itu bahkan dianggap rendah. Itu yang aku nikmati. Amin. Juga mau nambahin ya. Nih aku sangat terkesan sekali dengan bagian porsi hari ini yang kita baca ya. Bagaimana maksudnya kita bisa melihat latar belakangnya Tuhan, apa yang sudah dikerjakan gitu ya, dan juga dampaknya bagi kita, yaitu juga di ayat yang ke-11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Itu sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Hari ini kita juga paham ya bahwa salah satu khasiat dari kematiannya itu selain memusnahkan maut, memusnahkan iblis gitu ya. Ini juga membuat kita dikuduskan, dan Ia yang menguduskan dan kita yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Melalui kematiannya Dia membawa kita juga berasalnya juga dari Bapa gitu. Jadi aku lanjutannya itu yang sangat baik sekali. Itu sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Aku hari ini kembali lagi kayak diingatkan gitu loh, bahwa kita kan manusia yang celaka ya, manusia dosa, manusia yang penuh dengan kejijikan, najis, kotor, penuh dosa gitu. Tapi Dia tuh nggak malu gitu, Tuhan kita tuh nggak malu menyebut kita tuh saudara. Padahal kalau misalkan kita melihat ya betapa dosa kita gitu, ya sungguh menjijikan gitu. Tapi melalui apa yang dikerjakan ternyata kita tuh sudah dikuduskan gitu ya, sudah dicuci bersih sampai bersih sebersih-bersihnya. Aku melihat inilah kasih Tuhan kita kepada kita semua teman-teman, bagaimana melalui apa yang kita lalui gitu ya, kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu tidak menyerah atas kita, tapi Dia juga sudah mengerjakan semuanya dan juga lengkap, sudah membereskan segalanya tuh tuntas sampai kita tuh bisa menjadi milik Tuhan lagi. Jadi aku sungguh melihat ternyata ini loh kasih Tuhan kepada kita manusia yang seringkali menyalahpahami Tuhan dan juga seringkali menolak Tuhan gitu. Tuhan Yesus. Ya, sekian. Terima kasih. Okay, thank you, Nato. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Waktu tinggal berapa menit? Aku di ayat 10. Oh ya, boleh. Ayat 10, sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Itu aja sih kok. Thank you. Aku terkesan di ayat 11, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Oke, thank you. Apakah ada lagi? Masih ada waktu, tenang, masih ada waktu. Karena sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat ayat inti atau ayat kunci daripada pasal ini adalah, kalau yang saya lihat adalah di ayat 3 ya. Jadi kita ini nggak boleh sampai menyia-nyiakan keselamatan. Kalau kita menyia-nyiakan keselamatan, maka kita tidak akan luput dari apa sih? Dari namanya hukuman. Dari namanya bisa saja tanda kutip kesusahan besar. Ya, karena kita telah diberikan keselamatan yang sebesar itu. Ya, hari ini kita membaca kitab. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan keselamatan. Kalau kita hari ini tidak ada keselamatan yang sebesar itu, kita tidak mungkin bisa mempunyai Alkitab yang hari ini kita baca. Ya. Maka diberitakan oleh Tuhan sendiri loh ya. Jadi dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengar.
Jadi sekali lagi, betapa mulianya kita, orang-orang Kristen, saya dan teman-teman sekalian. Jadi moga hak ini ya tidak menjadi hanya sekedar oh saya hanya tahu, tapi biarlah bisa menjadi pengalaman kita, ya sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya dan teman-teman juga kita tidak menyepelekan ya, tidak memandang sepele perkara keselamatan itu. Nah, maka kembali ke Yohanes pasal 3 ya. Jadi mengenai kita ini harus memiliki satu keyakinan bahwa ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita perlu namanya dilahir ulangkan. Ya, lahir ulangkan bukan hanya sekedar dibaptis, tapi tiap-tiap hari kita dilahir ulangkan. Kita bangun dari tidur, kita datang pada Tuhan, kita basuh bersih kita doa supaya Tuhan bisa menguduskan kita. Ya, jadi itu saja. Semoga kita semakin hari semakin tidak menyia-nyiakan keselamatan. Ya, ada kesempatan secara pribadi baca. Ada kesempatan secara bersama-sama datanglah. Ya, supaya keselamatan itu yang telah diberikan ya bisa menjadi pengalaman dan kenikmatan kita. Amin. Amin. Thank you, Kak Renat. Nah, jadi dari pasal 2 itu ya benar ya. Apa namanya, poin pentingnya kan bicara mengenai keselamatan. Kalau kita baca ayat 10, sebenarnya proses keselamatan itu kan Allah sudah sediakan ya. Keselamatan yang begitu besar. Kalau kita baca ya, sebenarnya keselamatan itu apa sih gitu. Nah, di sini kan ayat 10 kan bicara mengenai kemuliaan, itu tahap akhir ya dari keselamatan itu. Dan keselamatan Allah itu kan lengkap. Jadi, tapi prosesnya apa aja gitu. Sampai tahap awal apa, sampai tahap terakhir apa, kan di sini kan tahap terakhir kan bicara mengenai kemuliaan. Nah, kalau kita baca di sini nggak ada ya. Sebenarnya di Roma sih sebenarnya sih. Di sini dikatakan bahwa lupa. Jadi harusnya ada di catatan kaki bagian ini. Yang pertama kan kita dosa. Nah, tapi kan tujuan Allah adalah untuk menjadikan kita putra-putranya dalam kemuliaan itu sesaat akhirnya. Bagaimana untuk mencapai itu? Ya perlu Allah perlu menjadi manusia terbatas dalam 33,5 tahun. Terus ya mati bagi kita. Karena kan dalam kita kan tubuh kita dikuasai oleh maut. Jadi perlu Tuhan menjadi manusia, menghakimi maut yang di dalam daging manusia ini. Sendiri turun tangan. Dia sendiri turun tangan. Nah, jadi Tuhan sudah berkorban menyediakan keselamatan yang begitu besar. Dan bahkan dia sedikit lebih rendah daripada malaikat. Ya, semuanya adalah untuk menjadikan kita anak-anaknya. Itu satu sisi yang lain, dia mau menjadi imam besar bagi kita. Sebagai imam besar, dia menjadi perantara bagi kita. Kita hanya perlu datang kepadanya. Kalau balik lagi ke keselamatan, ya keselamatan kan ada 2 bagian ya. Nah, bagian ini kan bagian hari ini yang bisa kita nikmati. Bagian yang kedua kan bagian yang akan kita dapatkan, mewarisi, bagian yang akan kita warisi. Jadi ya keselamatan ya bukan kelak, hanya kelak nanti kita akan dapatkan. Tapi hari ini kita bisa pertama bicara mengenai persona Kristus ya. Nah, kita bisa menikmati Kristus itu sendiri personanya sebagai hayat perhentian yang menyelamatkan kita. Kita bisa tiap hari menikmati Kristus. Terus kedua, ya semakin kita menikmati Kristus, maka kita semakin matang, semakin dewasa dalam hayat itu kan. Akhirnya kita akan mewarisi kerajaan, meraja bersama Kristus, dan mendapatkan kemuliaan pada zaman yang akan datang di langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Jadi inilah keselamatan yang begitu besar yang Allah sediakan bagi kita, manusia ini. Harusnya kita nggak ada harapan, tapi puji Tuhan, karena Tuhan sudah melalui proses yang begitu panjang, mati bangkit naik ke surga, menjadi imam besar. Sehingga kita yang ada di sini, yang harusnya nggak ada harapan,
najis ya. Tapi kita diberikan harapan akan kemuliaan. Karena itu ya marilah kita saya juga masih belajar sih setiap hari ya menjadi orang yang diselamatkan. Bahkan diselamatkan sampai pada tahap terakhir, sampai pada puncaknya, yaitu menerima kemuliaan menjadi putra-putranya yang dewasa. Amin. Kita hanya sampai di sini. Maaf waktu terlewat, kita bisa foto ya, mungkin Kak Ina bisa ambil fotonya.